Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Guru. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Setelah selesai berdoa, pembelajaran pertama adalah PLBJ. Kompetensi dasarnya yaitu memahami sebab dan akibat bahaya gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena adanya pelepasan energi dari dalam bumi. Gempa bumi umumnya terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi dikenal dengan sebutan gempa tektonik. Gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi disebut gempa vulkanik. Di Indonesia, rawan terjadi gempa tektonik dan vulkanik karena letak geografisnya berada di antara lempeng Asia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, serta memiliki banyak gunung aktif dan termasuk dalam gugusan cincin api Pasifik. Besaran kekuatan gempa bumi dinyatakan dalam ukuran skala Richter. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya gempa bumi. 1. Terjadinya bencana alam lain setelah gempa bumi. A. Terjadinya tsunami akibat terjadi gempa bumi di bawah laut. B. Banjir besar karena rusaknya tanggul akibat pergerakan tanah. C. Longsor karena pergeseran tanah akibat guncangan gempa. 2. Rusaknya bangunan dan fasilitas umum seperti jalan raya, bandara, gedung, dan lain-lain. 3. Pengikisan tanah. 4. Kebakaran karena aliran listrik atau kebocoran pipa gas. 5. Jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. 6. Wabah penyakit karena tercemarnya sumber air bersih. Tindakan yang dilakukan ketika terjadi gempa bumi. 1. Berlindung di bawah meja yang melindungi badan dan kepala dari reruntuhan. 2. Bila tidak ada meja, lindungilah kepala kalian dengan benda lain. 3. Jauhkan dari rak buku, lemari, kaca jendela, langit-langit, dan lain-lain. Berikut ini disajikan soal-soal dan pembahasannya. 1. Yang menjadi penyebab Indonesia menjadi negara rawan bencana gempa bumi adalah A. Memiliki lautan yang luas. B. Berada di antara 3 lempeng besar dunia. C. Memiliki banyak penduduk. D. Terdapat bangunan tinggi di kota-kota besar. Jawabnya adalah B. Berada di antara 3 lempeng besar dunia. 2. Satuan besaran gempa yang benar di bawah ini adalah A. Seismometer. B. Skala Richter. C. Seismograf. D. Seismogram. Jawabnya adalah B. Skala Richter. 3. Ketika terjadi gempa bumi saat sedang berkendara, hal yang dianjurkan untuk dilakukan di bawah ini adalah benar, kecuali A. Turun dan menjauh dari kendaraan untuk menghindari kebakaran. B. Berpegangan erat agar tidak terbentur atau terpental. C. Membawa kendaraan untuk berlindung di bawah jalan layang. D. Menghentikan kendaraan di tempat terbuka. Jawabnya adalah C. Membawa kendaraan untuk berlindung di bawah jalan layang. 4. Informasi resmi mengenai peringatan dini terjadinya bencana gempa bumi didapatkan dari A. BMKG, B. Radio, C. Televisi, D. Koran. Jawabnya adalah A. BMKG. 5. Bencana alam lain yang timbul sebagai akibat terjadinya gempa bumi adalah A. Munculnya wabah penyakit. B. Jatuhnya korban jiwa. C. Tsunami. D. Kurangnya pasokan air. Jawabnya adalah C. Tsunami. PPKN, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Kita dapat menggunakan air sesuai dengan A. Keinginan, B. Kebutuhan, C. Kesenangan, D. Kemauan. Jawabnya adalah B. Kebutuhan. 2. Berikut yang bukan hak anak di rumah adalah A. Mendapat hiburan menonton TV, menggunakan air untuk mandi. C. Menggunakan peralatan listrik. D. Membersihkan kipas angin yang kotor. Jawabnya adalah D. Membersihkan kipas angin yang kotor. 3. Sikap yang tidak tepat dalam penggunaan minyak bumi adalah A. Lebih baik menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. B. Rajin merawat kendaraan bermotor supaya hemat BBM. C. Berjalan kaki untuk melakukan perjalanan dekat. D. Menggunakan sepeda. Jawabnya adalah A.
lebih baik menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. 4. Salah satu cara menghemat kertas adalah A. Menggunakan kertas semaunya sendiri. B. Membuang kertas yang sisinya telah digunakan. C. Membuang kertas bekas yang sudah tidak digunakan. D. Menggunakan kertas hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Jawabnya adalah D. Menggunakan kertas hanya ketika benar-benar dibutuhkan. 5. Cara menggunakan energi listrik yang hemat dapat dilakukan dengan A. Tidak menggunakan listrik. B. Menyalakan semua lampu rumah saat malam hari. C. Menggunakan lampu hemat energi. D. Mengganti semua barang elektronik. Jawabnya adalah C. Menggunakan lampu hemat energi. Demikianlah pembelajaran PLBJ dan PPKN. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Setelah selesai berdoa, Pak Guru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.